Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nabilah Ayuditya Rohmadian dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Madura. Di video ini, saya akan menjelaskan salah satu teorema dalam bab hubungan tegak lurus, yaitu teorema 7.7. Selamat menyimak dan ditonton sampai habis ya. Disebutkan teorema 7.7 adalah dua garis yang tegak lurus ke bidang yang sama adalah sebidang. Nah, di layar sudah ditampilkan sebuah gambar. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh yang dapat membantu kita nantinya dalam membuktikan teorema 7.7. Lantas, bagaimana cara membuktikannya? Dengan membuktikan apakah L1 dan L2 itu sebidang. Mari kita buktikan. Namun, sebelum masuk pada tahap pembuktian, terlebih dahulu harus kita ketahui apa saja sih yang diketahui pada gambar. Pada gambar ada 5 yang diketahui, yaitu 1. L1 tegak lurus bidang E di A. 2. L2 tegak lurus bidang E di B. 3. Sudut AMQ adalah sudut siku-siku. 4. Sudut SMP adalah sudut siku-siku. Dan yang terakhir, sudut SAM adalah sudut siku-siku. Ada juga beberapa teorema yang bersangkutan di mana nantinya teorema-teorema ini dapat membantu kita pada tahap pembuktian teorema 7.7. Yang pertama, teorema 1.4. Misal, sinar garis AB adalah sinar dan X adalah bilangan positif, maka tepat ada satu titik P pada sinar garis AB sedemikian hingga AP sama dengan X. Kedua, teorema 1.5. Setiap ruas garis mempunyai tepat satu titik tengah. Ketiga, teorema 3.3. Semua sudut siku-siku adalah kongruen. Dan yang terakhir, teorema 7.6. Melalui sebuah titik pada sebuah garis, ada paling banyak satu bidang yang tegak lurus ke garis itu. Selanjutnya, mari kita bahas pembuktian teorema 7.7. 1. L1 tegak lurus bidang E di A, L2 tegak lurus bidang E di B. Ini sudah disebutkan sebagai yang diketahui. 2. Dibuat garis AB dan M titik tengah garis AB. Pada teorema 1.5 disebut ruas garis memiliki tepat satu titik tengah. Ketiga, dalam bidang E dibuat garis PQ tegak lurus garis AB di M sehingga M juga titik tengah garis PQ. Ini juga disebabkan teorema 1.4 dan 1.5. 4. Garis MP kongruen garis MQ. Karena M adalah titik tengah, maka jarak MP dan MQ kongruen. Kelima, garis AM kongruen garis AM sebab garis AM merupakan ruas yang sama atau bisa disebut juga dengan ruas refleksif. 6. Sudut AMP dan sudut AMQ adalah siku-siku, disebabkan definisi tegak lurus di mana salah satu sudut segitiga akan membentuk siku-siku. 7. Segitiga AMP kongruen segitiga AMQ karena pada tahap 4, 5, dan 6 menunjukkan syarat-syarat bahwa dua segitiga ini disebut kongruen. 8. Garis AP kongruen garis AQ. Hal ini dikarenakan segitiga AMP dan segitiga AMQ kongruen, maka dua ruas garis ini juga ikut kongruen. 9. C titik pada L1.
karena garis itu memuat tak hingga titik, kita bisa buat permisalan pada garis L1 terdapat titik C. Nah, pada gambar titik C berada di antara titik S dan titik A. 10. Garis AC kongruen garis AC. Sebab garis AC merupakan ruas yang sama atau juga bisa disebut dengan ruas refleksif. 11. Besar sudut CAP sama dengan besar sudut CAQ. Hal ini seperti teorema 3.3 dan merupakan garis yang tegak lurus ke bidang. 12. Segitiga CAP kongruen segitiga CAQ. Kedua segitiga ini bisa disebut kongruen sebab pada tahap 8, 9, 10, dan 11 menunjukkan syarat-syarat dua segitiga ini kongruen. 13. Garis CP kongruen garis CQ. Karena kedua segitiga CAP dan segitiga CAQ kongruen, maka ruas garis CP dan CQ juga kongruen. 14. C dan A pada L1 berjarak sama dari P dan Q. Dikarenakan AP dan AQ kongruen, kemudian CP dan CQ juga kongruen. Yang terakhir, L1 terletak di bidang sumbu garis PQ bidang D. Seperti teorema 7.6, yaitu melalui sebuah titik pada sebuah garis ada paling banyak satu bidang yang tegak lurus garis itu. Jika kita menempatkan titik C pada L2 dengan step yang sama untuk membuktikan bahwa L2 juga terletak di D, maka L1 dan L2 bisa disebut sebidang, sehingga teorema 7.7 ini terbukti. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga video ini juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.